Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kehadiran dan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu pada kesempatan siang ini dari pihak pemadam kebakaran Kabupaten Malang ya Mas? Ya. Kabupaten Malang akan melaksanakan demo kebakaran yang diikuti karyawan Bintang Perkasa. Untuk itu saya minta untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan pada kesempatan siang ini dari tim pemadam kebakaran datang 2 orang, Bapak Bustomi dan Bapak siapa? Bayi, Anang lagi. Bapak Anang yang akan mengajari atau memandu dari demolisi pemadam kebakaran ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Bapak Anang dan Bapak Bustomi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah menyediakan waktu dan tempat kepada kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati untuk owner Bintang Perkasa, di mana hari ini kebetulan kami dikasih kepercayaan untuk memberikan sedikit ilmu sosialisasi terkait dengan kebakaran sejak dini dengan alat pemadam api ringan yang ada di depan kita, yaitu APAR. Alat ini bisa mematikan api hanya sejak dini aja, begitu ya Bapak-bapak ya. Jadi gini, tidak ada yang namanya kebakaran itu langsung apinya sangat besar, tidak ada. Awal mula api itu pasti dari api kecil. Ketika kita tidak bisa menindaklanjuti api itu, maka api itu akan terjadi kebakaran lebih besar dan lebih tinggi. Dan alat ini juga ketika salah pergunaan juga bisa mengakibatkan fatal juga, dan bisa mengakibatkan kebakarannya lebih tinggi ketika salah penggunaan. Maka dari itu kami di sini dari pemadam Kabupaten Malang untuk sosialisasi sekalian memperagakan alat pemadam, gimana caranya ketika ada insiden kebakaran, langkah-langkah awal untuk menindaklanjuti dan untuk meminta pertolongan kepada dinas yang terkait. Begitu. Langsung saja terkait dengan penggunaan alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan yang ada di Bintang Perkasa ini jenisnya yang dry powder. Dia berupa serbuk kimia kering yang berguna untuk multifungsi, bisa dipakai kebakaran dengan api segala jenis kebakaran. Cuma alat ini hanya sekali pemakaian saja. Ketika dipakai meskipun itu sedikit atau banyak ataupun belum habis, dipergunakan lagi besoknya lagi tetap tidak bisa. Gitu. Alat pemadam ini ketika dipakai meninggalkan residu. Sekali pemakaian bisa dipakai dengan kebakaran apa saja. Kalau alat dry powder, kalau jenis gas seperti ini sama persis sebetulnya, bentuknya sama, penggunaannya sama, cuma beda di cara efektifnya. Alat ini bisa dipakai kebakaran sampai habis, kondisinya tabungnya sampai kosong bisa. Tapi kalau yang di bawah yang dry powder tadi, meskipun dipakai separuh, dipergunakan lagi tidak bisa. Tapi kalau yang jenis liquid gas yang nantinya itu akan dipasang di audio itu, bisa dipakai kebakaran sama persis, multifungsi. Bedanya kalau yang dry powder itu meninggalkan residu, kalau ini tidak ada residunya dan bisa dipakai berkali-kali. Demikian. Terkait dua APAR ini, yang dua jenis ini, kira-kira ada ditanyakan apa tidak?
sebelum saya menginjak ke sesi lainnya. Saya rasa paham, Ki? Ya, paham. Alat pemadam yang jenisnya dry chemical ini butuh perawatan, setidaknya 1 bulan sekali butuh diperawat seperti ini, dirawat, cuma dibalik ini aja, dibolak-balik ini. Gunanya apa? Biar terjadi sirkulasi di dalam ini. Karena ini juga kasat mata, dibiarkan seperti ini, ditempel di tembok sampai 2 tahun, nggak pernah diapa-apain. Ketika dipergunakan alat ini bisa beku, bisa bocor. Yang namanya alat buatan juga manusia juga. Paling tidak harapan saya minta kerjasamanya untuk karyawan, semua karyawan ya, untuk berjiwa untuk memiliki alat ini. Meskipun ini punyanya bos, tanamkan jiwa memiliki. Karena apa? Di sini juga ibaratnya rumah kedua kita. Jadi kita harus berkewajiban untuk menjaganya dan merawatnya. Anggap aja ini punya sendiri, cukup dibolak-balik seperti ini, setidaknya 1 bulan sekali. Cuma gitu aja. Perawatannya yang dry powder, khusus yang dry powder. Kalau yang jenis liquid gas, nggak usah dirawat, itu nggak masalah. Yang penting setidaknya dicek satu tekanannya ini, Pak ya. Di sini ada meter kontrol tekanan. Ketika tekanannya ini masih di warna yang hijau, sudah bisa dipastikan alat ini 1 ada isinya, yang 2 bertekanan dan bisa dipakai. Kalau sudah ngecek meter kontrol, nanti dicek selangnya dulu. Biasanya selang ini ada kayak semut atau apa. Kalau memang tersumbat, bisa dibersihkan. Setelah itu kondisi tabung. Kondisi tabung cukup dilihat yang bawah. Kalau memang terjadi korosi, segera dilaporkan. Karena ini juga bertekanan, dikhawatirkan terjadi kebocoran atau bisa meledak juga. Bahaya seperti itu kalau korosi. Tapi kalau tidak korosi aman. Alat seperti ini. Perawatan seperti itu. Sama. Powder pun juga sama, perawatannya sama. Dilihat yang bawah, ketika ada korosi sudah dilaporkan. Meter kontrol juga dicek, nanti dibuatkan checklist. Setidaknya 1 bulan sekali, meter aman, selangnya aman, tabungnya aman, valve-valve-nya aman, dan di sini ada pen pengaman. Pastikan pen pengamannya masih tersegel. Berarti kalau masih tersegel, berarti alat ini belum pernah dipergunakan. Gitu. Ketika ada kejanggalan, entah itu meter kontrolnya yang turun ke warna 0 atau melebihi batas warna hijau, juga segera dilaporkan. Karena kalau sampai melebihi batas warna hijau, berarti alat ini kondisi ada penggumpalan, terjadi tekanan lebih. Misalkan ke arah yang 0, ke samping kiri ya, berarti alat ini ada kebocoran. Nanti bisa gagal penggunaan. Maka itu nanti dibuatkan checklist secara berkala 1 bulan sekali. Ada yang tanyakan kira-kira terkait perawatan? Ya. Baik yang dry powder maupun yang liquid gas itu apa ada masa expirednya kalau tidak digunakan? Baik, terima kasih. Ya, di sini terserah. Alat pemadam api ringan ada masa expirednya secara berkala nanti 2 tahun. Setidaknya paling tidak 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu nanti ada pengecekan berkala dari petugas yang terkait. Nah, untuk yang 1 bulan sekali itu perawatan rutin di tempat kerja masing-masing. Gitu. Mungkin ada lagi, mungkin ada pernah kejadian kebakaran di sebelum kerja di sini ya. Nggak ada. Ya. Untuk gas LPG ya, tidak ada gas LPG yang meledak ya. Biasanya ya. Kalau yang besar itu perawatannya nggak ada perawatan. Para perawatan yang besar itu cukup dibalik gitu aja.
Sebetulnya perawatannya bersih itu sama, Pak. Dirobohkan gini, sebetulnya sama. Kalau memang kuat ya, ya dibalik gini, dibalik seperti inilah. Sama sebetulnya perawatannya. Ada 4 jenis, Pak. Alat madam api ini ada 4. Trap water, liquid gas, CO2, sama super busa. Kebetulan di sini yang ada itu liquid gas dan trap water. Itu perawatannya sebetulnya sama semua perawatannya. Kalau yang besar ya itu tinggal di balik gitu aja. Ya ada lagi. Saya lanjutkan ke gas ya. Kebakaran LPG ya, kebocoran ya. Tidak ada tabung LPG yang meledak. Dan yang pernah saya tangani mulai dari dulu sampai sekarang, saya belum pernah melihat tabung LPG yang meledak. Rata-rata itu gas tabung LPG bocor, terus ada percikan api, akhirnya timbul nyala api. Seperti kayak las, itu Pak ya, korek. Nah, akhirnya nyalanya seperti itu. Cuma di situ ada tekanannya agak tinggi. Tapi ketika tabung LPG itu sudah bocor, di sana tidak ada ventilasi udara ataupun ruang tertutup lah dikatakan. Terjadi percikan api ataupun menyalakan korek ataupun menyalakan bola lampu, di situ akan terjadi ledakan di sekelilingnya, di ruangannya. Begitu. Nah, ketika sudah seperti itu, otomatis semua tubuh itu akan terbakar ketika panjenengan sudah masuk. Karena gas itu sudah masuk ke pori-pori semua. Spontan rata-rata kebakaran itu di atas 85%. Karena sudah nempel, ibaratnya diguyur sama bahan bakar lah, Pak. Sepanjang, cuma kan tidak kelihatan. Nah, gimana untuk menindaklanjutinya? Cukup ventilasi aja dibuka gitu aja. Biar ada ventilasi udara yang keluar masuk. Gitu. Ada yang ditanyakan Bapak? Sudah paham? Bu, belas. Anu, ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu ada yang tanyakan? Cuma pakai kayu. Gimana? Gimana? Teriaknya duluan. Oh iya. Dikasih handuk basah itu betul atau enggak ya Pak? Gini tekniknya. Misalkan alat ini tidak ada ya, entah itu di rumah atau di tempat kerja ya. Setidaknya nanti ada handuk, biasanya ada handuk yang dibasahi, ditaruh di depannya kamar mandi. Kan setiap hari kan pasti basah. Nah, kalau kayak gitu karung goni. Paling tidak kain-kain yang agak tebal, kalau dibasahi itu untuk menyelimuti api, pori-porinya juga bisa menutupi. Gunanya apa sih Pak? Gunanya untuk memotong arus udara yang mau masuk ke media bakar. Karena api itu terjadi dari 3 unsur yang menyatu. Salah satunya adalah udara, ereksi panas, dan media bakar. Ketika 3 unsur tadi itu sudah terpecah ataupun sudah bisa kita tindak lanjuti, pasti kebakaran itu akan bisa ditangani dengan cepat. Dan kebakaran tidak bisa dihilangkan sampai kapanpun, sampai nanti akhir. Kenapa? Kebakaran api itu juga membutuhkan udara juga. Tidak ada udara, nggak akan nyala api itu. Contoh kecil aja di dalam sumur, nyalakan korek nyalakan nggak bisa, karena tidak ada udaranya yang memicu. Begitu. Sama, apar pun ini juga untuk memotong atau menyekat, menyelimuti. Api itu diselimuti biar tidak udara itu tidak masuk. Ketika sudah terselimuti, api itu akan padam dengan sendirinya. Begitu. Untuk kebakaran di kompor ya, biasanya kan minyak ya yang kebakar. Jangan sekali-sekali dikasih air, nanti malah akan nambah lebih besar lagi. Kalau memang ada handuk dikasih handuk, nggak ada handuk dikasih disemprot pakai apar. Tidak ada apa-apa, cukup dimatikan aja kompornya. Kalau memang atapnya tinggi biarkan. Kalau memang atapnya itu pendek, dibawa ke luar.
baskomnya yang kebakar itu. Selanjutnya saya praktekkan untuk caranya penggunaan apar ya. Jadi gini ya, alat pemadam ini bisa dipergunakan satu orang dan mudah dijinjing. Pegangnya seperti ini ya. Setelah pegang seperti ini, dekati api, jangan terlalu dekat dengan api. Ambil aja jarak 2 meter sampai 3 meter. Setelah itu ditaruh aja seperti ini. Bisa tangan kanan bisa, tangan kiri juga bisa. Semua bisa. Megangnya seperti ini, seperti saya ini. Dipegang layar botolnya. Setelah itu di sini kan ada pen pengaman. Pen pengamannya ini dilepas. Setelah pen pengaman dilepas, baru jinjing lagi, arahkan nozzle ke titik api. Jangan terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat, api itu akan meloncat ketika apar ini dipergunakan. Pasti tekanan pertama masih tinggi, maka dari itu ambil jarak. Dari perut api bisa mukulnya, atau dari lidah api. Jangan dari titik api. Kalau titik apinya, pasti api itu akan meloncat. Tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya. Ada paling atas, tengah, bawah. Kalau langsung di bawah, pasti nanti akan meloncat apinya. Loncatan api itu yang sangat berbahaya. Kok kebetulan loncatannya ke media bakar yang sangat tinggi. Akhirnya yang harusnya bisa ditindaklanjuti dengan satu apar, sampai apar semuanya nggak bisa. Gitu. Paham ya untuk cara-caranya seperti ini tadi? Langsung praktek atau bagaimana? Langsung. Ya. Posisi kita menggunakan apar waktu ada angin kencang mungkin. Ada lagi? Itu aja ya? Kalau untuk efektivitas ya Pak ya, lebih baik yang powder apa yang gas? Yang Terima kasih. Ya, saya tambahkan untuk cara penggunaan di luar rumah atau di luar gedung atau di luar tempat terbuka seperti ini. Jadi kita harus mengikuti searah dengan arah angin. Jangan melawan. Kalau dilawan dengan angin, alat ini kurang maksimal kerjanya. Misalkan anginnya kok ke utara, ya kita dari selatan. Kecuali pakai hidran besar, baru menindaklanjuti dengan seperti itu. Jadi tetap langkah-langkah di luar harus mengikuti arah angin. Tapi kalau kondisi di dalam, karena anginnya juga stabil, bisa langsung disemprot dari sisi manapun. Itu Pak G. Siap. Saya jawab Bu ya. Saya ulangi lagi, tripod dengan gas. Ya, tergantung nanti, karena di sini kalau powder ketika dipakai pasti kotor, beresidu, kotorannya kemana-mana. Tapi kalau jenis liquid gas ketika dipakai tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau dari powder hanya satu kali pemakaian, kalau liquid gas bisa dipakai beberapa kali pakai. Tapi yang namanya kebakaran kan nggak mungkin tiap hari. Setidaknya punya alat lah. Punya alat itu sudah sangat membantu kita. Tujuannya apa? Misalkan sampai terjadi kebakaran, di samping bisa mempraktekkan alat ini sendiri, mempergunakan sambil nunggu bantuan dari kami. Setidaknya bisa mereda lah, daripada tidak sama sekali terus lari atau mau jadi apa nanti. Gunanya apa? Untuk latihan bersama seperti ini, untuk mengingat-ingat bila mana terjadi, setidaknya meskipun itu nanti itu ini ya grogi atau apa ya, setidaknya itu ingat, oh dulu pernah belajar bersama caranya seperti ini. Kalau tidak pernah belajar, pasti lari. Pasti lari. Kira-kira nomor teleponnya kami sudah tahu apa belum ya? Ya, bisa dicatat aja ke nomor telepon 0341 346 999. Kami di sana 24 jam bergantian piket secara bergantian. 346 999 0341. Ada WA ya Pak?
WA-nya ada. Call centernya ada. Kami tidak menangani terkait kebakaran aja, kami juga menangani terkait animal rescue, hewan-hewan seperti kayak ular, ya, terus tawon, yaitu kami juga tangani. Untuk call centernya bisa dicatat seperti ini ya. Biasanya ada kota pengaduannya seperti ini ya. Kalau ini kan kota pengaduan 0341 346 999. Ini nomor telepon kantor 24 jam non-stop. Kami piket secara bergantian. Call center kami 081 333 990 365. Ya, mudah-mudahan dari rekan-rekan tidak pernah menghubungi nomor telepon yang ada di saya ini, ya. Mudah-mudahan. Kalau menghubungi berarti ada kendala. Setidaknya tahulah nomor-nomor telepon emergensi. Terima kasih. Yo. Terus. Up. Dari mana? Ya, seperti yang saya ajari tadi, cara-caranya seperti apa, jadi dipraktekkan. Anggap aja ini kebakaran sungguhan ya. Yo, Cara jauhnya berapa meter? 2 sampai 3. Pegang layar botolnya, pegang layar botol, tarik pin pengaman. Son. Utamakan son ya. Ya. Ambil aja salah satu. Maju dikit. Cukup. Ambil. Ayo langkah awal. Pegang layar botol, tarik pen pengaman. Angkat. Arahkan selangnya. Ya, betul. Cukup. Son lagi. Son. Apa? Sing iki lho, entekno pisan kok entekno. Sing tengah kok entekno. Mari, Cek. Ayo Mas, coba dulu. Ya. Yang tengah aja yang ada segelnya ya. Yang ada segel kuningnya. Ya. Tarik ban pengaman. Tarik. Kalau nggak kuat diputer. Ya betul. Tarik ban pengaman. Buang aja nggak apa-apa. Diangkat. Dekati api, ambil jarak 2 sampai 3 meter. Cukup. Ya betul, tarik ban pengaman. Cukup. Ya. Ayo J. Nah J, oper J. Oper kaji.
Cukup. Ayo Son, ikuti arah angin ya. Tarik ban pengaman. Ditarik, diangkat seperti ini. Ini pegang ujung, ini pegang. Lihat, Dilihat anginnya dulu ya. Dekati api. Ya, semprot. Maju Mas, maju, maju. Pegang ujungnya ya, biar bisa mengarahkan. Cukup. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi perhatikan antara yang liquid gas, karena barusan yang dipakai liquid gas tidak meninggalkan residu, jadi tidak kotor. Liquid gas. Kalau yang ini dry powder sangat kotor sekali. Yang keluarnya juga seperti tadi, serbuk, macam-macam warnanya. Ada yang pink, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang oranye. Tapi kalau ini seperti yang tadi, tidak ada bekasnya sama sekali. Cuma tekanannya memang beda. Tekanannya lebih tinggi. Lebih tinggi yang liquid gas. Tekanannya. Bisa diperhatikan lagi ya. apa yang terjadi kalau itu mengenai kulit? Semua. Semua. Ya. Bila mana terkena kulit, cukup dibilas saja dengan air yang bersih. Cukup itu aja. Biasanya kalau memang nggak ini iritasinya perih seperti itu. Apalagi kena luka. Kalau kena luka perih. Makanya dari itu cukup dibilas saja. Kalau ke mata gitu Pak? Sama, cukup dibilas saja. Perih itu aja bedanya. Tapi kalau apinya yang kena ya pasti panas. Bisa dipergunakan lagi alatnya. Ya, ini kulit itu Mas. Ini. Tarik. Ini Bang. Ya, taruh aja. Terus ini yang diambil pelangnya. Pegang itu. Maju. Habis itu. Pemaksaan. Operator sudah. Sudah, Pak. Sudah. Gak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Sudah. Cukup. Awas mau bola. Ya. Cukup. Ditarik sampai lepas. Ditarik terus. Nah, itu. Ini diangkat. Ini ya, Pak. Sudah. Cukup. Jadi cara penyemprotnya juga diperhatikan ya. Ya kalau nggak ada apinya jangan disemprot atasnya. Ya. Karena kebakaran itu hitungannya detik, bukan menit lagi, detik. Jadi alat ini 3 detik harus mati, terus bisa mematikan api. Maka dari itu penyemprotannya pun harus betul-betul pas. Bisa di ini coba lagi. Ini lo yang mungil. Yang mungil ayo. Coba. Caranya tadi seperti tadi Bu ya. Semprot, ya nggak apa-apa, semprot aja. Terus tekan. Cukup.
Ayo. Cukup. Ada lagi? Ya. Cukup. Kami kasih contoh caranya untuk menggunakan alat ini. Paling tidak, kalau jenis APAR, alat pemadam api ringan, karena dia ringan, mudah dijinjing dan mudah diperagakan dengan satu orang, cukup satu orang kalau APAR tadi. Tapi kalau APAP seperti ini, setidaknya 2 orang. Setidaknya 2 orang ya, satu di depan untuk mengarahkan selangnya ini ke titik api, yang satunya di belakang untuk membuka keran, yang satu di belakang untuk membuka keran. Nanti ada kodenya, ketika yang depan ini siap gitu ya, yang belakang kerannya dibuka. Jadi yang mandu yang depan, jadi kita di depan sudah siap, di belakang kerannya dibuka. Ketika sudah stop, yang depan, yang belakang harus menutup kerannya lagi. Seperti itu ya. Paham ya? Dari mekanik ada ya? Ya. 2 orang ya? Saya belakang. Gitu. Oh. Satunya megang, satunya buka. Bukanya kapuroli. Ya, Pak. Apa-apa dari saya. Ya. Nah, ini apa-apa? Kurang. Gini ya Mas ya. Gak apa-apa di situ aja. Karena ini panjang. Oh iya, ke saya ntar. Yes. Serbu. Anginnya ke sana enggak? Gak apa-apa, nanti kan bisa gini, Mas. Ya. Betul. Ya, posisi kalau ngomong piye itu. Zaman yang ngode ya? Zaman yang ngode ya? Iya, Pak. Biar Gak apa-apa, silakan. Sabar Mas, dulu Mas. Ayo. Siap. Awas. Kena pre. Ayo, gak apa-apa Mas. Siap. Tarik. Lepas. Ditarik. Tarik kan. Terus. Cukup. Foto Mas. Jangan mandi. Bisa ya, caranya ya. Harus 2 orang. 2 orang lagi. Ayo Mas, Gey. Ayo, security. Sini ngarep, Gey. Ayo, aku aja ile. Sama di depan. Kuat Gey aku. Samanya buka kerannya. Agak ke sana Mas. Ya. Sama yang bilang siap. Buka keran. Nah. Mohon buka ini Mas. Siap ya. Buka. Langsung. Cukup. Dikit. Banter. Karena ini juga tekanannya tinggi, ya. Ya perlu diperhatikan ya. APAP ini juga tekanannya juga tinggi. Kalau yang tadi kan cuma 3 kilo lah, ini 50 kilo. Makanya pegangnya kan harus gini. Juga harus ada kuda-kudanya, seperti saya tadi ya. Lek sampean gini yo, ngegoceli. Gini loh, ya. Gini. Sama lihat dulu anginnya kemana. Enak dari sana mencos. Ya, terus cocok grogi apa? Wah. Siap, Pak Yusuf. Siap. Buka. Cukup. Ayo, udah sampai dengar Pak Juli. Dengar. Pak Juli dengar Pak ya.
Dari sini, Pak. Baru Langsung buka pol gak apa-apa. Pas. Cukup. Stop gitu loh, Pak. Stop. Niku mantap. Saya evaluasi ya. Jadi gini ya. Evaluasi. Terkait dengan pemakaian tadi, kira-kira tingkat kesulitannya di mana? Apa tempat, apa waktu memutuskan pen pengaman, atau pas penyemprotan? Bingung nyabut itu, Pak. Oh, bingung nyemprotnya. Ya gini. Misalkan nanti sampai terjadi apa-apa, Pak ya. Untuk langkah-langkah awal supaya saya nggak bingung kan gitu toh, Pak. Ya. Biar panjenengan semua nggak bingung. Sama, Pak. Jangankan panjenengan, saya pun sendiri juga bingung kadang-kadang. Jadi seperti ini. Panjenengan berhenti. Jangan melakukan pergerakan. Berhenti sejenak. Ambil napas panjang. Wis kira-kira aja kurang lebih 3 detik lah, Pak. Karena hitungannya kembali lagi, hitungannya detik. Ambil napas panjang sambil berpikir. Pasti nanti bisa berpikir, langkah apa yang harus saya kerjakan dahulu. Apa saya harus lari? Apa saya harus minta bantuan? Apakah saya harus ngambil apar? Lah itu. Berhenti sejenak, ambil napas panjang. Nanti pasti bisa berpikir, Pak. Setidaknya ingatlah. Ingat sejenak dulu pernah latihan. Ingat paling tidak. Nah, maka dari itu alat pemadam ini ditempel atau ditempatkan yang setiap hari itu dilewati sama karyawan atau orang, biar panjenengan semua itu dengan sadar kalau di situ sudah ada alatnya. Setiap hari ya, setiap hari dilewati, setiap hari dilewati. Misalkan sampai terjadi apa-apa, pakai logika pun kita sudah bisa. Oh, alatnya di sana, alatnya di sana, seperti itu, Pak ya. Setelah itu ngambil alat, padamkan api sambil minta bantuan. Langkahnya apa? Bantuannya seperti tadi itu. Langsung telepon ke damkar ya, ke instansi yang terkait. Jangan lapor pos dulu, bosnya nanti ay. PRT benar, Pak ya. Jangan itu. Langkah awal lapor langsung ke damkar. Karena hitungannya itu detik, Pak. Setelah dari itu terserah panjenengan lapornya kemana. Karena apa? Ketika panjenengan telepon ke sana kemari, damkare dikarekno. Lah iki udah berapa detik? Telepon si A berapa detik? Telepon si B berapa detik? Nah, sedangkan kalau telepon kami langsung, kita melaju ke sini kan sudah terpotong waktu toh, Pak. Kalau sampai nunggu. Nah, maka dari itu rata-rata pasti kami datang itu pasti ya wis telat, Pak, kobongane wis neno wis kabeh wis. Nah, ya karena tadi dikembalikan lagi caranya meminta bantuan itu loh. Kadang satu, Pak ya, nomor teleponnya gak duwe, gak punya ya. Nomor telepon damkar biro gak punya lah, itu satu. Yang kedua nanti takutnya waduh telepon damkar nanti biayanya berapa. Jangan dikhawatir. Minta bantuan ke kami tanpa dipungut biaya, Pak, gratis. Kebakaran, animal rescue gratis, tidak ada pungutan biaya, entah itu rumah warga atau bangunan apa. Selagi itu ada insiden gratis. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ada insiden, panjenengan telepon kami bilang ada kebakaran dan sebagainya, lah ini nanti urusannya beda ini. Karena kita ketika sudah melaju keluar dari pos penjagaan, pos damkar, itu juga taruhannya juga nyawa kita sendiri, juga nyawa pengguna jalan lainnya. Jadi saya juga tetap antisipasi juga, Pak. Pak, nanya boleh? Gimana, Pak? Nanya boleh? Silakan, Pak. Pak, nanya, Pak. Ya. Ini kan kita posisinya kan di bawah. Kan ada kemungkinan juga kejadian itu Di atas. kan ada di atas. Iya. Sedangkan kita di bawah. Nah, itu untuk pemadaman awalnya, apakah tindakannya sama ketika posisi itunya di bawah atau di atas? Apalagi kalau misalnya kayak gini, ruangannya terbuka, kan angin segala macam itu, Pak. Ya. Antisipasinya gimana, Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus ini. Ya untung bosnya gak ono. Kok bosnya ono mah ya, Pak tolong dikasih hadiah ini lah gitu. Ya, pertanyaan sangat bagus, Pak. Ya,
Barusan kemarin juga ada kejadian seperti itu. Itu dia. Kebakaran itu listrik. Nah, Jadi ibaratnya lighting gitu, Pak. kabelnya, Pak. Nah. Kabelnya yang terbakar. Nah, itu. Kan mesti kan di atas. Karena kami sudah punya alatnya, tabung pemadam, disemprotkan aja pakai tabung apar itu. Ya. Kebetulan misalnya Terlalu tinggi. nah, itu yang saya bukan kalau misalnya kayak lantai 1, lantai 2 kan. Oh, kebakaran di lantai 2 pakai apa lantai 2. Misalnya kan Ya. lantai 1 tapi posisinya agak tinggi gitu loh, Pak. Ini kan di bawah enak ceret gitu, Ya. gitu aja, Pak. Saya rasa kalau lantai sekian, karena kan saya tahu ini, paling tidak lantainya kan 5 meter, 5 meter, 4 meter. Alat pemadam ini masih mumpuni, Pak. Oke, maksud saya caranya itu apa sama? Kan Sama. Angin, nanti kan kayak yang kita biasa aja kan, ada angin berlawanan kena ke kita lagi. Nah, kalau posisi ke atas itu kalau kena angin apa? Oh, matanya atau apa gitu, apa gimana? Apa kulitnya atau apa gitu loh, Pak? Sama persis. Jadi mengikuti arah angin. Ketika itu di luar ataupun di dalam, karena itu kejadian di dalam, anginnya kan stabil, Pak ya, tidak kemana-mana. Ya cukup bisa disemprot dengan sisi manapun. Ketika di luar tetap arahnya mengikuti arah angin. Sama. Penyemprotannya juga sama seperti itu. Tidak ada perbedaan. Karena alat ini juga menjangkau. Kalau sekitar 4 meter menjangkau, Pak. Kalau yang lebih besar lagi ya jelas lebih panjang. Gitu. Mungkin bisa dipahami seperti itu, Pak. Ada lagi? Nggak ada ini, Pak ya, nggak ada khusus ya antisipasi yang khusus. Harus pakai kacamata, harus ada pelindung apa. Misalnya posisi di lampu itu aja, Pak. Misalnya Ya. di lampu itu, kan ini kan lumayan tinggi ya, Pak, nyemprotnya. Iya. Beda kalau di bawah kan gini aja aman kita. Posisi kayak gini loh, Pak. Apa? Untuk antisipasi awal bagi Ya. yang Kalau pemadam itu. ya terima kasih. Kalau memang di situ sudah disediakan untuk safety, entah itu helmnya ataupun kacamatanya, kalau memang ada bisa dipergunakan. Misalkan seperti saya ini, Pak ya, karena ini satu perangkat, helm sama kacamata, tinggal langsung pakai aja. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali, ya dipergunakan dengan seadanya aja. Untuk menindaklanjuti, misalkan kena mata, kena kulit, cukup dibilas dengan air bersih aja. Sudah cukup. Seperti itu. Jadi aman untuk meskipun dia kimia tetap masih aman. Tapi makan waktu, nanti tamannya saya rumah saya lagi. Ya. Kan selain yang Selain kebakaran kan biasanya kalau di TV itu ada hewan buas apa-apa kan Ya, animal rescue. Ya, kadang juga ada berita, Pak. Iya. Kemarin ada ulang tahun kok malah dirayain di damkar itu, Pak. Tadi kan damkarnya multifungsi dong, Pak. ya. Karena gini ya, karena dengan Kepercayaan orang kan ke damkar seperti Pak. berita-berita yang saat ini itu damkar ngambil kuncing dan sebagainya. Kita sebagai pelayan, Pak. Kita ini pelayan masyarakat, pelayan panjangan semua. Jadi misalkan ada minta perbantuan ke kami, tetap kami nanti yang eksekusi. Entah itu nanti ada ular ataupun tawon atau apa. Apa di situ diajarin juga, Pak? Selain pemadaman api, oh darurat ada untuk apa hewan gitu, apa ada ilmunya juga? Ya. Itu dipelajarin. Kan nggak semua orang bisa toh, Pak. Hewan kan. buas terutama kan, Pak. Ya, maka dari itu ada sekarang itu yang rescue. Rescue itu penolongan, Pak, penyelamatan. Nah, itu namanya rescue. Kalau yang di penanggulangan itu terkait dengan kebakaran aja. Kalau dulu sih, Pak, cuma kebakaran saja. Karena dengan tahun ini sudah zamannya sudah seperti ini, ya, semakin maju, akhirnya ada penyelamatan. Makanya dari itu sekarang ada pemadaman dan penyelamatan. ya, nanti kita simpan nomornya. Ya. Berarti di bagian jenengan tuh ada orang yang khusus yang Ada rescue-nya, ada penyelamatannya, ada orang masuk sumur juga ada. Itu namanya rescue, Pak. Itu sebagian dari jajaran rescue. Rescue itu mulai dari intinya penyelamatan, entah itu penyelamatan orang, penyelamatan hewan. Nah itu rescue nanti di rescue-nya. Begitu. Ya, ada lagi? Ya, ya, ada apa, Bu? Ya, belakang itu masalahnya kalau kemang lo. Oh iya. Yang buyu, Besar. Ya. dong. Ya, terima kasih. Misalkan terjebak di dalam ruangan, ya.
dan di situ ada kebakaran. Apar pun tidak ada. Adanya apa? Mungkin selimut, anduk atau apa ya? Mungkin ada hubungan dengan kain. Jadi panjenengan basahi dulu selimutnya atau apanya, dibasahi. Yang jelas kan kamar mandi kan ada, dibasahi. Setelah dibasahi, tutupi semua tubuh, diginikan ya. Panjenengan bisa langsung menyelamatkan diri. Normal kayak lari biasa gitu. Ya, Ada yang bilang harus merangkak. nah itu Merayap. ada macam-macam, tergantung di sana situasinya seperti apa. Kalau memang sudah kadang-kala kan cuma asap aja, asap dan gelap, itu bisa merangkak di bawah setidaknya 20 cm sampai 30 cm. Di bawah itu masih aman udaranya. Gunanya apa? Supaya kita semua tidak menghirup asap yang beracun. Karena yang bahaya rata-rata itu asap. Setelah asap baru, karena kita sudah pingsan ya, kelelahan, kehabisan udara, akhirnya kita kebakar. Rata-rata seperti itu. Ada dua cara, bisa merangkak, makanya tergantung kondisinya seperti apa. Kalau cuma api saja, bisa seperti itu untuk menyelamatkan diri. Biasanya di gedung-gedung kayak rumah sakit, perusahaan yang besar-besar itu ada jalur evakuasi, ditempel di bawah. Itu biasanya kan yang bersifat fosfor. Ketika tidak ada cahaya, fosfor itu akan menyala. Jadi setidaknya panjenengan tahu, melihat, oh jalan keluarnya lewat sini, jalan keluarnya lewat sini, seperti itu. Itu rata-rata biasanya di klinik atau rumah sakit yang dibuat seperti itu. Siap, gerak. Sudah tempat, gerak. Ada tambahan, Pak? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih untuk giat hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi panjenengan semua. Amin. Saya mewakili dari Pemadam Kabupaten Malang. Ya kebetulan yang dipercayakan sama saya. Bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, Pak. Gak ada tambahan Pak ya? Betul. Ya, mungkin itu dari saya. Siap, gerak. Setelah saya istirahatkan bisa menyesuaikan kegiatan hari ini. Istirahat tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih. Monggo. Hari ini monggo.